Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hizkia Herlina Evangelista Silalahi dari kelas Hukum 4A. Di sini saya akan membahas mengenai ringkasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Secara singkat dan mudahnya, pengertian Undang-Undang HPP ini adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang dimana merupakan bagian dari sistem reformasi pajak dengan tujuan penguatan ekonomi dan percepatan pembangunan nasional. Di dalam Undang-Undang HPP ini terdapat perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dimana dianggap lebih berpihak kepada rakyat dan lebih ringan dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Perubahan atas peraturan perpajakan PPh orang pribadi serta UMKM termasuk poin yang terdapat pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini diperlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk dapat mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Sebagai contoh, dalam penerapan Undang-Undang HPP ini yaitu seperti batas pendapatan kena pajak orang pribadi atau PPh, yang dimana sebelumnya minimal 4,5 per bulan atau setara dengan 50 juta per tahun, itu dinaikkan menjadi 5 juta per bulan alias 60 juta per tahun. Artinya, kalau dulu Anda bergaji 4,5 juta sebulan, pastinya terkena pajak. Namun sekarang itu tidak lagi. Orang dengan pendapatan minimal 5 juta barulah akan dikenakan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21. Naiknya ambang batas penghasilan kena pajak ini tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di tengah pandemi serta dapat memenuhi rasa keadilan. Dan juga pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini telah melakukan beberapa perubahan regulasi perpajakan. Ada beberapa aturan yang diubah dari sebelumnya melalui Undang-Undang HPP tersebut. Selain diubahnya beberapa peraturan pemerintah, juga menetapkan apa saja aturan yang dihapus dari Undang-Undang HPP tersebut, yang dimana dulunya tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan. Kemudian regulasi perpajakan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang HPP tersebut, antara lain yang pertama, itu bebas pajak pertambahan nilai atau PPN bagi kebutuhan pokok. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU-HPP ini, pemerintah telah mengambil kebijakan yang dirasa lebih berpihak kepada masyarakat, yaitu dengan pembebasan PPN atas barang-barang kebutuhan pokok. Pembebasan PPN tersebut menjadi salah satu wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat kecil, terutama setelah berdampak pandemi kepada terutama setelah berdampak pandemi. Jadi bukan hanya kebutuhan pokok saja yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut, karena pemerintah juga menerapkannya pada jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta pelayanan dan jasa lain yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Kemudian yang kedua, itu adalah PPN dengan tarif tunggal. Besaran tarif untuk pajak pertambahan nilai atau PPN ini ditetapkan dengan besaran tunggal. Kenaikan tarif PPN ini dilakukan secara bertahap melalui pertimbangan kondisi perekonomian. Besaran tarif pajak PPN menurut Undang-Undang HPP yaitu 11% diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022. Kemudian yang ketiga, keringanan pajak UMKM. Pemerintah juga meringankan pajak untuk UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menetapkan UMKM dengan pendapatan kotor atau bruto
senilai 500 juta per tahun. Itu tidak termasuk kena pajak. Selain itu juga, pemerintah memberikan keringanan berupa diskon tarif sebesar 50% atas pajak penghasilan atau PPH untuk golongan UMKM yang mendapatkan omset hingga mencapai 4,8 miliar per tahun. Kemudian yang keempat, tarif pajak progresif PPH OP. Melalui UU HPP ini yang resmi diluncurkan pada bulan Oktober 2021 tersebut, pemerintah juga mengatur kembali regulasi mengenai tarif pajak progresif PPH untuk wajib pajak orang perseorangan atau individu. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan batas minimal 5 juta setiap bulan setara dengan 60 juta per tahun, baru akan kena pajak. Peraturan ini mengalami perubahan dari sebelumnya, yaitu penghasilan kena pajak atau PKPWP-OP minimal sebesar 4,5 juta atau per bulan atau sekitar 54 juta setiap tahunnya. Kemudian yang kelima, itu perubahan tarif pajak PPH badan di dalam Undang-Undang Perpajakan yang sebelumnya disebutkan bahwa untuk badan usaha PPH yang harus dibayarkan adalah sebesar 28%. Tarif pajak tersebut berlaku untuk golongan WP dalam negeri di mana yang bersangkutan memiliki bentuk usaha yang tetap. Perubahan dalam regulasi tersebut melalui UU HPP ini yaitu penurunan tarif menjadi 22% untuk PPH golongan WP yang sama. Kemudian yang keenam, pajak natura. Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut, pemerintah juga mengatur tentang pajak natura. Diatur dalam pasal 4 ayat 1 butir D, dijelaskan bahwa pemberi kerja harus memberikan natura sebagai bentuk penghasilan pegawainya, di mana hal tersebut tidak termasuk sebagai golongan objek pajak. Yang ketujuh, NIK sebagai NPWP. Sempat terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat ketika Menteri Keuangan menyatakan bahwa NIK difungsikan juga sebagai NPWP seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang HPP ini nomor 21. Meskipun NIK juga berfungsi sebagai NPWP, ini bukan berarti semua warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atau PPH. Hanya mereka para pemilik NIK yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk dikenakan PPH saja yang memiliki kewajiban membayar pajak. Pemilik NIK dengan jumlah penghasilan per bulan maupun per tahun sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada bagian awal sajalah yang harus membayar PPH tersebut. Kemudian yang ke-8, perubahan tarif PPN. Bukan hanya pasal mengenai pajak penghasilan atau PPH saja yang mengalami perubahan melalui diterbitkannya UU HPP, namun juga pajak pertambahan nilai atau PPN. Perubahan regulasi atas PPN tersebut dimuat dalam pasal 7 ayat pertama dari Undang HPP. Dan kemudian yang ke-9, penghapusan dan pembebasan PPN. UU HPP juga memuat tentang penghapusan dan pembebasan atas pajak pertambahan nilai pada beberapa sektor sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat kecil. Kemudian yang terakhir, perubahan tentang sanksi pajak. Setidaknya terdapat 2 skema perubahan mengenai sanksi pajak yang diatur melalui UU HPP tersebut. Perubahan mengenai sanksi pajak dari KUP yang sebelumnya digunakan yaitu sanksi pemeriksaan serta wajib pajak di mana yang bersangkutan tidak menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan pajak. Yang kedua, sanksi setelah adanya upaya hukum namun pengadilan maupun keputusan keberatan tetap mengusulkan ketetapan dari Dirjen. Adapun perubahan mengenai sanksi pajak yang dimaksud yaitu PPH yang dibayar dengan jumlah kurang dikenai sanksi berupa bunga per bulan dengan menggunakan patokan besarnya suku bunga acuan yang saat itu berlaku di pasar dan juga uplift factors sebesar 20% di mana sebelumnya adalah 50%. Kemudian UU HPP ini jika dilihat dan diamati
Memang sebagian besar regulasi perpajakan baru yang dituangkan pemerintah melalui UU HPP berpihak pada rakyat kecil dan menggunakan prinsip keadilan. Namun, apakah benar dampak UU HPP tersebut menguntungkan dan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat? Pajak pertambahan nilai atau PPN ini adalah termasuk jenis perpajakan yang telah mengalami perubahan regulasi dalam HPP. PPN pada beberapa sektor telah dihapus dan dibebaskan oleh pemerintah. Namun, jika dipikirkan lebih lanjut, regulasi tentang penghapusan dan pembebasan PPN tersebut belum mencakup semua sektor termasuk retail serta barang konsumsi. Akibatnya, pada kedua sektor di mana tarif PPN lama masih berlaku akan berdampak naiknya biaya untuk produksi, sehingga membuat harga menjadi lebih mahal. Di tengah menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi, secara tidak langsung akan mengurangi tingkat konsumsi mereka dikarenakan harga yang mengalami kenaikan. Salah satu sektor konsumsi yang ikut naik yaitu bidang boga atau tempat pesan makan. Jadi dapat disimpulkan bahwa UU HPP ini merupakan bagian dari reformasi bidang perpajakan dengan tujuan mendukung percepatan pembangunan nasional serta pemulihan ekonomi. Sekali lagi, perlu kita garis bawahi bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP ini menjadi upaya dari pemerintah untuk lebih berpihak kepada masyarakat dengan melakukan perubahan serta penghapusan pada beberapa peraturan perpajakan. Contoh dari UU HPP yang diharapkan bisa mendorong peningkatan perekonomian masyarakat adalah tentang batas ambang minimal PPh orang pribadi serta pajak untuk UMKM. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi.